Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa Nahdlatul Ulama Kota Blitar, eh, program studi pendidikan olahraga. Pada kali ini pada mata kuliah teori dan praktek bola voli, saya akan menjelaskan mengenai peraturan permainan bola voli. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari peraturan permainan bola voli itu sendiri, mulai dari equipment ataupun sarana prasarana, nanti perlengkapan pemain seperti apa, dan juga dasar-dasar di permainannya, jumlah pemain berapa, dan peraturan di tim nanti seperti apa. Ya aja, saya mulai dari karakter permainan dulu, dari karakter permainan dari bola voli itu. Jadi permainan bola voli itu pada dasarnya mempunyai 4 karakter, yaitu bola voli adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim di lapangan bermain yang dibatasi dengan jari yang ada di tengah. Kemudian tujuan dari permainan ini adalah mengirim bola melewati jaring untuk menjatuhkannya di area lapangan lawan. Dan tujuan kedua adalah untuk mencegah upaya yang sama dari lawan. Jadi ketika tim Anda untuk berupaya untuk menjatuhkan bola di area lawan Anda berusaha untuk agar bola itu tidak jatuh. Tim memiliki 3 pemukul atau spiker untuk menjatuhkan bola agar jatuh di pertahanan lawan. Bola yang dimainkan diawali dengan servis, yang dimana dipukul oleh server atau server ataupun pemain yang melakukan servis melalui belakang garis ujung pertahanan menuju area lawan. Kemudian rally berlanjut sampai bola. Rally adalah permainan yang terus berlanjut sampai bola mendarat di area bermain, ataupun bisa dikatakan bola out, atau tim gagal mengembalikan dengan benar. Di bola voli, tim yang memenangkan rally mendapatkan skor atau poin yang dinamakan rally point system. Nah, kemudian kita awali dengan lapangan permainan. Lapangan permainan sendiri mempunyai ukuran yaitu 9 kali 18 meter, yaitu 9 lebar dan 18 panjangnya. Garis batas untuk serang permainan berjarak 3 meter dari garis tengah. Kemudian lapangan sejajar dengan jaring. Tetapi lapangan adalah 5 cm, garis tepi lapangan adalah cm, di mana area lapangan dengan dengan area bebas ataupun area aman itu adalah 3 sampai 8 meter. Kemudian itu adalah yang dari garis belakang. Kemudian dari garis samping 1,75 meter. Kemudian net. Net di sini kalau net putra tingginya adalah 2,44 meter. Dan putri adalah 2,24 meter. Kemudian antena sebagai bagian dari jaring. Jadi di net bola voli itu terdapat 2 antena sebagai bagian dari jaring dan membatasi ruang persimpangan secara lateral berbentuk batang fleksibel. Panjangnya adalah 1,80 meter dan diameternya 10 mm. Terbuat dari fiberglass atau bahan serupa. Jaring memiliki lebar 1 meter. Maksudnya lebar adalah panjangnya. Kemudian seperti ini, seperti di gambar. Kemudian dengan panjang 9,50 hingga 10 meter dengan 25 hingga 50 cm di setiap sisi pita. Terbuat dari jaring hitam 10 cm persegi. Kemudian bola. Pada bola tersebut memiliki keliling lingkar 65 hingga 67 cm ataupun diameternya dengan berat 260 hingga 280 gram. Tekanan dari bola ataupun tekanan bola tersebut hendaknya sekitar 0,30 hingga
0,325 kg per cm persegi, ataupun bisa dikatakan 4,24 per sama dengan per 4,61 PSI. Kemudian peraturan di tim partisipan atau klub. Untuk pertandingan sebuah tim dapat terdiri dari hingga 12 pemain. Plus di sini ditambah oleh staf pelatih, misalnya satu pelatih kepala ataupun ditambah 2 asisten pelatih dan juga staf medis, 1 terapis dan juga 1 dokter medis. Para pemain yang tidak bermain harus duduk di bangku cadangan atau bangku tim atau berada di area pemanasan. Pelatih dan anggota tim lainnya duduk di bangku cadangan, tetapi mungkin untuk sementara meninggalkannya. Pemain yang tidak bermain dapat melakukan pemanasan tanpa bola sebagai berikut. Saat bermain di area pemanasan dan ketika permainan sedang berjalan, pemain yang pemanasan tidak boleh menggunakan bola. Selama time out dan time out teknis di zona bebas di belakang pengadil mereka. Kemudian perlengkapan pemain. Peralatan pemain terdiri dari kaos ataupun jersey, celana pendek, kaos kaki yang harus seragam, dan sepatu olahraga. Warna dan desain untuk kaos, celana pendek, dan kaos kaki harus seragam untuk tim, kecuali adalah pemain libero. Kaos pemain harus diberi nomor 1 hingga 20. Biasanya kalau di peraturan nomor ini setiap kompetisi mungkin berbeda. Nomor harus ditempatkan pada kaos di tengah, depan atau belakang. Warna dan kecerahan angka harus kontras dengan warna kecerahan dari kaos itu tersebut. Kapten tim harus mengenakan strip 8 kali 2 cm yang menggarisbawahi nomor di dada. Dilarang mengenakan seragam dengan warna berbeda dari para pemain lainnya, kecuali untuk libero dan atau tanpa nomor resmi. Dilarang menggunakan benda-benda yang dapat menyebabkan cedera atau memberikan keuntungan langsung ataupun tidak langsung bagi lawan. Kemudian tim leader ataupun kapten. Baik kapten tim dan pelatih bertanggung jawab atas perilaku dan disiplin anggota tim mereka. Sebelum pertandingan, kapten tim menandatangani lembar skor dan mewakili tim dalam undian. Dalam undian maksudnya di sini adalah nanti melakukan service, memilih tempat ataupun menerima servis. Selama pertandingan saat berada di lapangan, kapten tim adalah kapten dari permainan. Ketika kapten tidak berada di lapangan ataupun digantikan, pelatih atau kapten tim harus menugaskan pemain lain di lapangan, tetapi bukan libero, untuk berperan sebagai kapten permainan. Ketika bola keluar dari permainan, hanya kapten permainan yang berwenang untuk berbicara ataupun mengobrol dengan wasit. Hal ini untuk meminta penjelasan tentang aplikasi atau penerapan peraturan, dan juga untuk mengajukan permintaan atau pertanyaan dari rekan satu timnya. Jika kapten permainan tidak setuju dengan penjelasan wasit utama, ia dapat memilih untuk memprotes keputusan tersebut dengan segera menunjukkan kepada wasit utama bahwa ia berhak mencatat protes resmi pada lembar skor di akhir pertandingan. Kemudian mencetak angka ataupun mendapatkan poin. Tim mendapatkan angka atau poin dengan cara berhasil mendaratkan bola di lapangan lawan. Ketika tim lawan melakukan kesalahan, ketika tim lawan menerima penalti ataupun menerima hukuman, satu tim melakukan kesalahan dengan melakukan aksi bermain yang bertentangan dengan suatu aturan pertandingan. Rally adalah urutan tindakan bermain sejak saat servis ini, layanan ini servis terkena oleh oleh pemain yang melakukan servis hingga bola keluar dari permainan. Rally yang lengkap adalah urutan aksi bermain yang menghasilkan memperolehnya poin. Ini termasuk pemberian penalti, kehilangan servis untuk pukulan dari servis yang dilakukan setelah batas waktu. Jadi
servis sendiri itu mempunyai batas waktunya. Untuk memenangkan set ataupun memenangkan dalam satu set, kecuali set kelima yang ditentukan dimenangkan oleh tim pertama dengan skor 25. Jadi tim yang memperoleh poin 25 lebih dahulu dengan keunggulan minimal 2 poin adalah yang memenangkan set. Dalam kasus seri, permainan dilanjutkan hingga keunggulan 2 poin dicapai. Untuk memenangkan pertandingan dimenangkan oleh tim yang memenangkan 3 set. Jadi jaraknya harus 3 set. Dalam kasus seri 2-2, set kelima penentuan dimenangkan hingga 15 poin dengan keunggulan minimal 2 poin. Diskualifikasi tim dan kekalahan. Jika sebuah tim menolak untuk bermain setelah dipanggil untuk melakukannya, itu dinyatakan secara default dan kehilangan pertandingan ataupun kehilangan pertandingan yang akan dimainkannya dengan hasil kekalahan 0-3 untuk pertandingan dengan skor 0-25 untuk setiap setnya. Sebuah tim yang tanpa alasan yang dapat dibenarkan tidak muncul di lapangan bermain tepat waktu dinyatakan default dengan hasil yang sama seperti di dalam aturan. Sebuah tim yang dinyatakan tidak kompeten dalam satu set atau untuk pertandingan, kehilangan set atau pertandingan, tim lawan diberikan poin atau poin dan set yang dibutuhkan untuk memenangkan set atau pertandingan. Tim yang tidak lengkap menyimpan poin dan setnya. Struktur dari permainan sebuah pertandingan, wasit satu melakukan lemparan untuk memutuskan layanan pertama di sisi lapangan mana untuk di set pertama. Jadi di sini adalah ketika undian dilakukan. Harus selalu ada 6 pemain setiap tim dalam permainan. Susunan pemain awal, tim menunjukkan urutan rotasi pemain di lapangan. Rotasi ini harus dipertahankan sepanjang set. Sebelum memulai setiap set, pelatih harus mempresentasikan ataupun mengatur line up awal timnya pada lembar line up atau melakukan perangkat elektronik jika digunakan. Kemudian lembar tersebut diserahkan ke wasit kedua ataupun pencatat poin. Para pemain yang tidak berada di starting line up adalah pengganti dari pemain utama dan harus duduk di bangku cadangan. Hal itu kecuali red biru. Posisi dari pemain. Pada saat bola dipukul oleh server, setiap tim harus diposisikan di dalam aturan sendiri. Di dalam aturan ini maksudnya di lapangan sendiri dan dalam urutan rotasi, kecuali server. Posisi para pemain diberi nomor sebagai berikut. 3 pemain di sepanjang jaring adalah di depan di sepanjang jaring, maksudnya adalah pemain yang baris di depan. Menempati posisi 4 depan kiri, 3 depan tengah, dan 2 depan kanan. 3 lainnya berada di belakang ataupun di garis belakang yang menempati posisi 5 di belakang kiri, 6 di belakang tengah, dan 1 di belakang kanan. Posisi relatif antar pemain. Setiap pemain baris belakang harus diposisikan lebih jauh ke belakang dari garis tengah daripada pemain baris depan yang sesuai. Masing-masing pemain depan, pemain baris belakang harus diposisikan secara lateral sesuai urutan yang ditunjukkan dalam aturan. Rotasi pemain. Urutan rotasi ditentukan oleh starting line up tim dan dikendalikan dengan urutan servis dan urutan pemain di seluruh setnya. Ketika tim penerima mendapatkan hak untuk melakukan servis, pemain memutar satu posisi dengan sesuai aturan. Pemain di posisi 2 berputar ke posisi 1 untuk melakukan servis. Pemain di posisi 1 berputar ke posisi 6 dan seterusnya. Situasi dalam permainan. Bola sedang dalam permainan sejak saat pukulan server yang disahkan oleh wasit. Tentunya oleh wasit utama. Bola keluar dari permainan pada saat kesalahan yang
yang ditiup oleh salah satu seorang wasit. Jadi ketika bola itu keluar, wasit akan meniupkan peluitnya tanpa adanya kesalahan ataupun pada saat peluit. Bola masuk atau in jika setiap saat kontak dengan lantai. Beberapa bagian dari bola menyentuh lantai dan termasuk garis batas. Bola keluar ketika semua bagian bola menyentuh lantai benar di luar garis batas. Menyentuh benda di luar lapangan, langit-langit atau seseorang yang tidak bermain. Menyentuh antena tali, tiang atau jaring itu sendiri di luar pita sampingnya. Melintasi bidang vertikal jaring baik sebagian atau seluruhnya di luar ruang perlintasan, kecuali dalam peraturan. Melintas sepenuhnya ruang yang lebih rendah di bawah jaring. Kemudian dalam memainkan bola, setiap tim harus bermain di area dan ruang bermainnya sendiri, kecuali di peraturan nomor 10. Namun bola dapat diambil dari luar zona bebasnya sendiri. Pukulan adalah kontak dengan bola oleh pemain yang bermain. Tim hanya berhak untuk maksimal melakukan 3 pukulan, kecuali melakukan blok untuk mengembalikan bola. Jika lebih dari 3 kali, tim melakukan kesalahan yang dinamakan 4 hits atau 4 pukulan. Seorang pemain tidak boleh melakukan pukulan 2 kali ataupun lebih dalam berturut-turut. Selanjutnya, masih banyak peraturan-peraturan lain yang lebih berkembang atau peraturan-peraturan yang lebih kompleks dalam permainan bola voli, seperti karakter dari pukulan, kemudian kesalahan yang dilakukan ketika menyentuh bola, kemudian bola menyentuh net itu nanti peraturan bagaimana, pemain di net itu bagaimana, penetrasinya di bawah net itu seperti apa, kontak ataupun sentuhan dengan net itu nanti seperti apa, dan kesalahannya dengan net, servis itu lebih kompleksnya seperti apa, kemudian pukulan serangan itu nanti seperti apa, dan blok. Tentu masih banyak sekali peraturan-peraturan yang lebih kompleks dan nanti akan dilanjutkan pada lain waktu untuk peraturan lebih kompleks. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar peraturan bola voli. Untuk lebih jelasnya ataupun untuk penjelasan lebih dalam ataupun ingin ditanyakan ataupun didiskusikan ataupun kritik, silakan berikan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.